materi pembelajaran. Apa itu ChatGPT? ChatGPT adalah sebuah model kecerdasan buatan yang berbasis teks yang dikembangkan oleh OpenAI dalam membuat percakapan terhadap teknologi. Dan dilatih dalam membuat pertanyaan, menulis, merangkum, serta membuat soal. Apa kelebihan dan keterbatasannya? Jadi ChatGPT juga punya keterbatasan dan kelebihan. Baru membutuhkan verifikasi guru. Hasilnya itu tidak bisa bulat-bulat kita terima. Kita harus juga memverifikasinya. ChatGPT juga bisa sangat besar sekali manfaatnya dan bisa kita gunakan di kelas. Contoh dalam konteks bahasa Inggris, kita bisa menggunakannya menggunakan latihan percakapan. Di IPA bisa membuat soal tentang sistem, misalnya contoh pernapasan. Baru di sejarah bisa kita buat ringkasan peristiwa. Di BK bisa juga simulasi percakapan konseling. Ya, biar lebih praktis, coba kita buka aja ChatGPT-nya. Ya, bahasa Inggris tadi coba disimulasikan juga membuat percakapan pada konteks sederhana. Percakapan pada bahasa Inggris sederhana. Ya. Perkembangan Islam, sejarah perkembangan Islam di Indonesia, serta berikan soal 10 buah pilihan berganda lengkap dengan kunci jawabannya. Jadi ChatGPT bisa membantu kita. Silakan. Jadi waktunya, intervalnya sesuai dengan, jadi dia munculkan sejarahnya langsung. Dia munculkan uraian tentang sejarah Islam dengan perkembangan di Indonesia. Lengkap dengan yang kita minta. Jadi perkembangannya mulai perdagangan, dari segi perkawinan, pendidikan dan dakwah, kesenian dan budaya, politik dan kerajaannya. Lalu soal-soalnya juga langsung diberikan. Ya. Jadi ChatGPT ini sangat membantu kita ibu-ibu. Dunia sekarang sudah masuk ke tahapan AI atau kecerdasan buatan. Ya. Baru tadi biologi, tadi Ibu Nurma apa tentang apa tadi? Sistem jaringan hewan ya. Sistem jaringan hewan dan berikan contoh soal 5, contoh soal uraian. Nah, jadi secepat yang kita inginkan, cuman ChatGPT ini harus bergantung dengan jaringan internet juga. Jadi semakin cepat apanya jaringannya, ya semakin cepat dia membuka. Ya, jadi jaringan epistel dan syarat, baru jaringan ikat atau penyokong. Ya, jadi contohnya ini. Jelaskan perbedaan antara otot lurik, polos, dan otot jantung. Otot lurik melekat pada rangka, otot polos terdapat pada organ dalam, otot jantung terdapat pada dinding jantung. Jadi seperti itulah sederhananya. Coba contoh matematika. Ibu Ratna apa soal matematika yang Ibu mau utapin? Tentang lingkaran, Pak. Oke. Coba
buatkan uraian tentang, jangan soalnya dulu dong. Uraian tentang lingkaran. Dan berikan contoh soal. Pilihan berganda. 5. Beserta kunci jawaban. Jadi kita ibu-ibu sekarang tidak perlu sulit lagi merangkum, cuman kita perlu menganalisa sendiri juga, ya, pengertian lingkaran adalah lingkuan dari titik selama datar yang berjarak sama dari titik tetap. Coba soalnya, bagian lingkaran, rumus lingkaran, soal pilihan berganda. Coba ke bawah dong. Nah, jadi nanti membuat soal kita udah sederhana. Nah, ini kan misalnya contoh. Coba konversi ke Word dong. Jadi dia menganalisis dulu yang kita perintahkan. Ya, di situ sudah muncul. Ini perlu kita kreativitas kita untuk mengedit dan mempercantiknya. Oke. Ada pertanyaan? Saya rasa sudah selesai lah ya, karena waktu juga terbatas. Ya, refleksinya di sekolah. Untuk ke PowerPoint tadi lagi. Setelah refleksinya, setelah kita mencoba praktik tadi, saya pikir kemarin ini pelatihannya langsung ibu-ibunya dibawa laptop, tapi nggak apa-apa lah. Nanti kalau bisa juga dari handphone ya, dimanfaatkan ya. Jadi kita membuat ChatGPT-nya berdasarkan pertanyaan, baru pemanfaatan ChatGPT-nya di kelas. Jadi kita sudah bisa, nggak usah lagi capek-capek harus buka-buka buku. Udah dirangkum di situ semua. Resikonya ya mungkin muncul siswa udah lebih canggih menggunakan ChatGPT. Jadi kita juga perlu lebih detail dulu memperhatikan sebelum memainkan materi yang mau kita ajarkan di kelas. Jadi kita jangan sampai salah karena anak-anak juga lebih canggih sekarang. Jadi itulah mungkin dari yang kita bisa sampaikan. Semoga yang kami sampaikan bisa menambah dan membuka wawasan Bapak Ibu guru sekalian yang terhormat, ibu-ibu hebat, dan pemanfaatan teknologi AI, khususnya ChatGPT di dunia pendidikan, agar kita juga lebih bijak dan lebih telaah dan memicu kreativitas kita dalam menghadapi tantangan teknologi sekarang. Itulah mungkin yang saya sampaikan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Cek.